Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan yang ada kegiatan selalu dilancarkan dan diberikan keberkahan. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Swanta Rajut. Masih bareng aku Niki. Hari ini kita mau main-main lagi bareng benang. Kita mau belajar lagi sesuatu. Nah kali ini aku pakai benang polyester warna merah marun. Terus kemudian ada korek api dan juga ada hakpen. Seperti biasa, aku selalu menggunakan yang warna nomor 4 ya nanti. Oke, sebelum memulai kita singkirkan dulu alat dan bahan. Oke, teman-teman langsung kita mulai ya. Di sini aku mau buat slip knot dulu. Dari bawah atau dari belakang, kita putar ke depan. Seperti ini posisinya. Kemudian kita ambil dan masukkan. Nah, sudah. Kemudian setelah ini kita membuat tusuk rantai sebanyak 60. Tusuk rantai sebanyak 60. Ini ya, teman-teman. Karena masih banyak teman-teman yang mungkin ngerasa di video aku terlalu lambat, terlalu cepat. Ini aku mencoba untuk memperlambat di bagian awalnya supaya teman-teman bisa ngikutin ya. Ini tusuk rantai. Nanti aku bikin jumlahnya ada sekitar 60 tusuk rantai. Oke, ini udah selesai. Ada sekitar 60 tusuk rantai. Kemudian kita membuat single crochet atau tusuk tunggal. Ini tusuk rantai yang paling atas ya. Paling atas, kemudian ini nomor 2. Kita mulai di nomor 2 dan ambil satu bagian sisi aja. Single crochet ya. Seperti ini. 1 2, masing-masing tusuk rantai kita isi dengan satu single crochet. Ini aku sudah cukup pelan ya teman-teman. Semoga yang mungkin belum terlalu paham dengan single crochet bisa mengikuti. Nah teman-teman, ini aku udah sampai di paling ujung. Yang paling ujung bukan ini ya, karena ini tadi bagian dari slip knot, jadi ini tidak dihitung. Nah ini kan sudah ada nih di bagian kanan satu, kemudian kita isi lagi di lubang yang sama satu single crochet lagi. Jadi di paling ujung sebelah kanan ada 2 single crochet, dan kemudian di bagian kiri dalam satu lubang juga kita isi dengan 2 single crochet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa ngebuka ya. Kalau tidak diisi double, jadi dia nanti akan menutup otomatis seperti ini. Tujuannya supaya membuka. Kemudian kita berjalan lagi menggunakan single crochet di lubang-lubang bagian depannya dari lubang yang sebelah kanan. Jadi seperti ini. Nah, ini masing-masing bagian sini, bagian sini, bagian sini, ini kita isi masing-masing satu. Pokoknya nyesuaiin aja di bagian depannya. Ini kayak berhadap-hadapan. Ini sebenarnya sama kayak kita mau bikin alas ya, teman-teman. Khusus bagian ini aja tapi nanti bagian selanjutnya akan berbeda. Pokoknya masukin aja di lubang-lubang sebelah sini. Nah teman-teman, ini aku udah selesai nih sampai di bagian penghujung. Tadi aku mulai di bagian sini, sekarang udah nyampe sini. Bagian ujung yang sebelah sini tadi kita double. Nah tapi kita beda ya, di ujung yang sebelah sini kita tidak melanjutkan perjalanan melingkar, tapi kita akan berbalik arah. Jadi ini sudah seperti ini. Kemudian kita ambil satu tusuk rantai, kemudian kita putar. Dan kita membuat tusuk tunggal
di bagian tusuk tunggal yang bawah tadi, tapi di bagian yang sebelah luar. Kita ambil seperti ini. Nah, jadi teman-teman ini kan ada dua ya. Kalau teman-teman lihat ini tuh sebenarnya biasanya kita ambilnya satu bagian seperti ini. Nah, ini bagian kanan dan kiri atau bagian dalam. Karena sini bagian dalam, kita sebutnya aja ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, yang kita ambil adalah yang bagian luar aja, satu yang bagian ini aja. Ini bagian sebelah sini aja. Yang bagian dalam tidak usah kita masukkan atau tidak usah kita gunakan. Nah, ini seperti ini. Kita ambil bagian sini, kemudian membuat single crochet atau tusuk tunggal. Bagian sini lagi, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, nanti akan terlihat dia membentuk suatu lekukan-lekukan. Nah, ini diambil satu bagian aja. Seperti ini. Nah, hasilnya dia akan menonjol ke depan, yang belakang juga terlihat seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya ini aku sampai di bagian lingkaran bagian atas. Nah, teman-teman cari 4 tusuk hasil dari single crochet yang di bawah tadi. Yang pertama tadi kita double itu, kemudian isi masing-masing juga dengan 2 single crochet di masing-masing lubang ya. Jadi total di 4 lubang atas ini nanti akan ada 8 single crochet yang masing-masing satu lubangnya isinya 2. Posisinya tetap kita ambil yang di bagian luar ya. Dan kita isi masing-masing dengan 2 single crochet. Ini single crochet yang pertama, single crochet yang kedua, ini single crochet yang pertama, single crochet kedua, kemudian ini juga single crochet pertama, kedua, ini juga, dan akan terlihat dia seperti ini. Oke, supaya dia bisa melingkar ya teman-teman maksudnya. Kemudian kita berlanjut masih di posisi yang di luar ya, jadi semua harus sama. Posisi yang di dalam ini biarkan kita ambil yang di bagian luar aja. Selanjutnya ini udah selesai di bagian penghujung juga. Sama seperti yang bagian awal, kita tidak menyambungkan ke sini, melainkan kita membuat satu tusuk rantai dan kita putar lagi. Kita akan berjalan berlawanan arah lagi teman-teman. Jadi dari sini kita putar ke sini, kemudian nanti hasilnya ada di sini. Nah, untuk ini juga sama, kita ambilnya di bagian yang sebelah sini ya. Nah, bagian yang di luarnya. Satu bagian aja. Nah, ini kita ambil yang di bagian sini aja. Kemudian tusuk tunggal atau single crochet. Ambil bagian sini juga. Buat single crochet, ambil bagian sini. Buat single crochet. Kelihatan kan ya? Ambil bagian sini buat single crochet.
Kita lanjutkan ya. Teman-teman, ini aku udah nyampe lagi di bagian ujung yang melingkar. Nah, sekarang teman-teman cari 8 lubang bagian tengah atau 8 lubang hasil dari yang tadi di bagian bawah di double. Jadi kan tadi di bawah kita isi satu lubangnya itu 2 single crochet. Nah, cari hasilnya di bagian atas atau kalau enggak hitung 8 single crochet yang paling tengah atau paling ada di ujung sini ya. Nah, ini aku udah ada. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini aku akan membuat dia selang-seling, tapi sedikit ada perbedaan teman-teman. Nah, di bagian 8 ini kita isi di semua lubang ya. Tidak diambil satu bagian sini, melainkan kita isi dua-duanya seperti ini. Nah, di bagian pertama aku mau isi dia dengan 1 2. Jadi satu lubang aku isi 2 single crochet. Kemudian lubang depannya atau lubang kedua aku isi dengan 1 single crochet. Kemudian lubang depannya lagi aku isi dengan 2 single crochet. Ini tadi ada 2 single crochet, kemudian depannya 1 single crochet, depannya lagi 2 single crochet, depannya lagi 1 single crochet, depannya lagi 2 single crochet, dan akan ditutup dengan 1 single crochet. Jadi ini nggak masalah kalau di bagian sininya single crochet ya. Nah, ini tadi kan ada, kita mulainya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 lubang. Udah, ini bagian per belokannya teman-teman. Kemudian kita akan berlanjut dengan cara yang sama seperti yang awal tadi, kembali ke cara semula, yakni ambil satu sisi aja atau gunakan satu sisi aja untuk membuat single crochet. Ini ya, ambil satu sisi aja dan isi masing-masing satu, kemudian selesaikan sampai di ujung sini. Sudah selesai teman-teman. Ini aku mau lanjut lagi dengan cara yang sama, masih yang seperti yang tadi. Tapi aku mau hitung dulu sebenarnya kita udah jalan berapa kali sih. Ini bagian yang awal 1, kemudian bagian 2, ini di sebelah sini agak yang masuk, kemudian 3. Berarti ini kita adalah tusuk single crochet yang keempat. Caranya sama, buat tusuk rantai 1, kemudian kita putar dan kita mulai berjalan di tusuk single crochet yang nomor 2 dan ambil sebelah luarnya lagi. Caranya untuk bagian sini semuanya sama ya. Setiap kali sampai ujung teman-teman buat tusuk rantai, kemudian balik dan ambil, silakan berjalan lagi, ambil bagian sebelah luar dari single crochet yang di bawahnya. Untuk bagian ini tidak ada perubahan teman-teman, yang nanti akan ada perubahan hanya di bagian sininya aja. Oke? Ini yang menonjol adalah bagian yang kita tidak isi. Akan terlihat seperti ini. Oke, silakan melanjutkan. Nah teman-teman, ini adalah single crochet keempat dan aku udah nyampe lagi di perputaran teman-teman.
Nah, teman-teman, tadi kan di bagian perputaran yang ketiga atau di bagian ini tadi, aku mengambil semua lubangnya. Jadi aku menggunakan semua lubangnya. Maksudnya apa? Aku menggunakan dua-dua lubang ini, aku pakai untuk membuat single crochet. Nah, ketika teman-teman menggunakan dua ini, hasilnya akan berbeda ketika teman-teman menggunakan satu aja. Nah, maksud aku gini, di bagian sini, ini kan aku hanya menggunakan satu sisi aja. Tapi di bagian tengah aku menggunakan dua-duanya. Nah, di bagian sininya nanti akan terlihat perbedaannya teman-teman. Baik yang di dalam maupun yang di luar, atau bagian sisi yang sebelah sini ataupun yang sisi sebelah sini, itu nanti akan terlihat perbedaannya. Ketika teman-teman menggunakan satu bagian aja di sebelah sini, misalkan satu aja, nah di sini hasilnya pun juga akan terlihat dua benang. Ini ya, aku tunjukkan. Ini ada dua benang, satu, dua. Tapi kalau teman-teman ambilnya dua seperti yang di bagian tengah sini, ini akan terlihat hanya ada satu benang aja, yakni ini. Nah, maka dari itu patokan teman-teman, jadi nanti untuk selanjutnya bagian lingkaran ini kita semuanya ambil dua seperti ini. Supaya apa? Supaya terlihat batas antara penutup dan juga bagian badannya. Nah, teman-teman, kemudian karena ini sudah ada batasnya, jadi ketika teman-teman tiba di bagian sini atau bagian yang jumlahnya belakangnya dua ini sudah habis, teman-teman langsung boleh berganti dengan menggunakan dua sisi semuanya seperti ini. Nah, ini aku buat dengan dua single crochet, kemudian di bagian depannya satu single crochet, depannya satu single crochet lagi, depannya dua single crochet, depannya lagi satu single crochet, depannya lagi satu single crochet, depannya lagi dua single crochet, kemudian depannya lagi di sini satu single crochet, depannya lagi satu single crochet, depannya dua single crochet. Kita selang-seling ya, jadi selang-selingnya menyesuaikan dengan kebutuhan di bagian lingkarannya ini. Kalau dirasa diisi misalkan satu lubang dua-dua semua dia terlalu banyak, teman-teman bisa akalin atau bisa disesuaikan, misalkan diisi satu lubang isi satu lubang isi dua, satu lubang isi satu lubang isi dua. Nah, ini kan dengan yang sebelumnya juga beda nih, karena kita menyesuaikan dengan bagian sini. Nah, ini teman-teman. Oke, ini aku isi satu lagi di sini. Dan di depannya, karena ini sudah habis, ini sudah masuk bagian yang dua, jadi di bagian sini aku gunakan setengah aja. Caranya sama banget ya dengan yang di bagian awal. Nah, jadi ini langsung kelihatan nih teman-teman yang aku maksud. Nah, ini kan, ini langsung kelihatan ada batas set. Kalau yang sini kan nggak ada. Jadi cuma ada satu ini aja. Kalau yang di sini ada dua. Teman-teman nanti kalau misalkan bikin sendiri pasti paham yang aku maksud. Mungkin ini di gambar atau di video jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau teman-teman bikin sendiri nanti pasti aku jamin teman-teman langsung ngerti yang aku maksud. Oke, silahkan dilanjut. Ini aku udah sampai di single crochet yang kelima teman-teman. Nah, tapi aku tadi bagian ujung sininya nggak ngevideoin karena memang caranya sama. Ini teman-teman aku udah nyampe di bagian lingkaran. Nah, ini terlihat bagian ujung yang diambil satu sisi itu ada di sebelah sini. Kita tarik ke atas ya, atas ke sebelah kanan. Nah, ini kan udah lurus kan. Setelah lurus berarti kita tugasnya adalah membuat bagian sini kita ambil dengan dua lubang-lubang semuanya. Tapi di sini aku mau bikin dengan cara yang beda. Kita tidak akan membuat single crochet, melainkan kita mau membuat tusuk rantai seperti ini. Satu, dua, kita loncatin dua lubang, satu, dua, kita ambil di sini dan membuat single crochet lagi. Kemudian di depannya juga satu, dua, kita loncatin dua lubang, satu,
2 masuk ke lubang ketiga, kita ambil semuanya seperti ini dan membuat single crochet. Bagian depannya juga kita membuat 2 rantai, 1 2, kita loncatin 2 masuk ke lubang ketiga, ambil semuanya seperti ini. Depannya juga 1 2, loncatin 2 1 2, masuk ke lubang ketiga, 1 2 1 2 masuk ke lubang ketiga. Nah, ini udah pas. Kemudian lanjut lagi kita dengan mengambil satu sisi aja seperti ini, dan silakan dilanjut lagi ya. Caranya sama, nanti aku akan kembali dengan di single crochet ke-6 dan di bagian lingkarannya ini juga. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya aku udah sampai lagi, ini ada single crochet ke-6. Nah, ini kalau ini udah kelihatan dia ada bagian-bagian yang beda ya dari hasil yang sebelumnya. Caranya selanjutnya adalah kita di bagian permulaan sebelum single tusuk rantai ini, silakan ambil dengan 2 bagian semuanya single crochet seperti ini. Kemudian ambil, kita langsung membuat double crochet ya. Di masing-masing hasil tusuk rantai ini kita membuat 3 double crochet, ini 2 3 double crochet yang dipisahkan dengan 1 tusuk rantai. Kemudian di hasil yang depannya ini, hasil tusuk rantai depannya, kita masukkan dengan cara yang sama, membuat double crochet 1 2 3, kemudian tambahkan dengan 1 tusuk rantai, kemudian depannya lagi 1 2 3, 1 tusuk rantai, ini juga 3, 1 tusuk rantai, dan di sini 1 2 3. Nah, di penutup sini untuk menyeimbangkan atau menyamakan dengan bagian yang sebelah kanan, kita tutup dengan mengambil 2 bagian seperti ini. Kita buat single crochet. Nah, baru di depannya kita kembali dengan bagian luar saja seperti ini. Kita lanjutkan ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini aku udah sampai di single crochet ke-7. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini kita mau sampai di bagian lingkarannya. Untuk single crochet atau baris ke-7, aku mau langsung bikin seperti ini ya. Ini katakanlah kita udah selesai untuk bagian sampingnya. Kemudian kita ambil 1 penuh di tusuk bagian depan, lubang bagian depannya penuh. Nah, kemudian kita buat seperti ini, 1 tusuk rantai, kemudian kita loncatin 1 lubang, masuk ke lubang kedua, dan kita isi dengan masing-masing 2 single crochet. Bagian depannya juga ambil 1 rantai, masuk ke lubang kedua, ambil semuanya ya, dan masukkan masing-masing 2 single crochet. Depannya juga ambil 1 rantai, ini tusuk ke 1 kedua, masukkan masing di 2 single crochet.
Nah, ini udah mau selesai. Kemudian kita ambil satu tusuk rantai, masuk ke 1, 2, ini kita ambil satu aja. Setelah itu kita langsung ambil satu bagian. Kita berjalan selayaknya seperti biasanya. Ambil satu sisi aja. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kita ambil satu sisi aja. Oke, ini salah satu bentuk motif ya teman-teman sebenarnya. Jadi ketika teman-teman ambil satu sisi dengan teman-teman ambil dua sisi, itu nanti sebenarnya akan ada beda hasil gitu. Nah, nanti setelah ini aku bakal tunjukin ya ke teman-teman. Ini untuk yang ketujuh, setelah ini aku mau nunjukin ke teman-teman sebenarnya hasilnya tuh seperti apa sih. Ini aku selesaikan dulu ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil yang udah aku selesaikan atau kerjakan tadi. Jadi di sini aku ada 7 baris. 7 baris itu adalah yang aku maksud 7 baris itu seperti ini ya. Ini kan tadi mutar ke sini, mutar lagi ke sini, mutar lagi ke sini. Jadi sebenarnya ini ada 14 kalau dihitung, tapi karena aku ngitungnya adalah salah satu sisi aja. Jadi aku bilangnya di sini ada 7. Tapi kalau keseluruhan ini ada 14 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kenapa tadi aku ngambil setengah? Karena setengah itu ini, kalau teman-teman lihat ya hasilnya beda ya. Ini bisa melar teman-teman. Nanti kalau teman-teman bikin pasti akan kelihatan atau teman-teman akan melihat bagaimana perbedaannya. Nah, jadi dia kayak numpuk gitu loh. Nih kalau dari samping ya. Nah, dia kayak numpuk gitu. Oke, ini aku mau lanjut ke baris ke-8 ya. Tapi untuk baris ke-8 aku mau menggunakan double crochet. Caranya kurang lebih sama, cuma hanya bedanya aku menggunakan double crochet aja. Ini karena menggunakan double crochet aku bikin 2 tusuk rantai ya. 2, dan kita putar. Dan nah, ini karena udah hampir selesai kita, jadi bagian pinggir aku menggunakan satu semua aku pakai. Ini double crochet. Nah, ini depannya aku tidak mengambil setengahnya tapi aku ambil semuanya. Nah, ya ini aku agak pelan nih supaya yang mungkin belum paham double crochet bisa juga tahu. Nih, seperti ini. Keluarkan 2, keluarkan lagi 2. Ambil, masuk, ambil, keluarkan 2, keluarkan 2 lagi. Seperti ini seterusnya. Wah, ini Oke, teman-teman. Pasti udah gampang sekali ya yang ini ya. Yang penting kuncinya jangan ada yang dilewatin atau jangan ada yang didouble kalau memang motifnya tidak ada yang didouble ataupun dilewatin. Seperti itu. Ini aku langsung lanjutin ya. Aku lanjutin sampai di bagian sini karena nanti di bagian sini akan ada motif yang beda lagi. Oke, aku lanjutin dulu ya. Ini teman-teman aku udah sampai di bagian sini ya. Nah, tadi kan di bawah ada bagian-bagian yang kita loncatin nih. Nah, bagian yang kita loncatin kita isi dengan cara seperti ini. Ambil, masuk, seperti ini satu, ambil lagi, masuk, ambil lagi, 2, ambil lagi, masuk, ambil, dan keluarkan secara bersamaan. Bagian ininya sisakan 2, keluarkan lagi. Kemudian kita membuat 2 tusuk rantai, 1, 2. Caranya juga sama. Ambil, masukkan di sini, ambil 1. Ini 2 ini kita hitung 1 gitu ya, karena berpasangan. Ambil, masuk, ambil lagi. Ini pasangan yang kedua, ini ada 4, sudah ada 2 pasangan. Satu pasangan, satu yang ini tidak usah dihitung ya. Ambil, masuk lagi,
ambil, keluarkan, sisakan 2, keluarkan lagi. Seperti ini terus. 2 tusuk rantai, 1, 2, ambil, masuk, keluarkan, ambil, masuk, keluarkan, ambil, masuk, keluarkan. Keluarkan barengan semua, sisakan 2. Nah, ini ngambilnya adalah di bagian yang tadi di bawah kan kita bikin tusuk rantai 1, kemudian single crochet 2 ya. Nah, ini kita masuknya di bagian yang tusuk rantai di bagian bawahnya. Aku lanjutin dulu ya yang ini. Ini sebentar lagi kita akan selesai. Ini udah sampai di bagian ujung sini, kemudian kita berjalan seperti di bagian ujung tadi dengan membuat double crochet. Masing-masing silahkan diisi 1 ya. Sama persis, tidak ada perbedaan. Double crochet seperti ini. Keluarkan 2, keluarkan lagi 2. Oke, aku lanjutin dulu sampai selesai ya. Oke teman-teman, akhirnya aku udah selesai. Ini pola yang tadi aku maksud nih ya. Set. Nah, jadi sampai atas nih bener-bener nggak ada yang kita nyambungin, maksudnya ganti benang lagi atau apapun, itu nggak ada ya. Jadi bener-bener langsung aja tadi kita kan bikinnya, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang diapa-apain seperti ini. Nah, baru setelah ini step selanjutnya ada yang kita sambungkan nih teman-teman. Kalau untuk ini tadi nggak ada. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk membentuk dompetnya seperti ini, sehingga dia menjadi dompet yang sempurna dan cantik. Kita harus menyambungkan bagian kanan kirinya ini ya. Oke, nah caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita potong dulu ya, bagian ini tadi kita potong dulu. Kita potong menggunakan korek api. Sudah. Kemudian kita buat slip knot di bagian ini. Buat slip knot. Ambil dari bawah atau dari belakang, kita putar ke depan. Nah, sudah. Kemudian kita siapkan bagian yang ini tadi. Oke teman-teman, sebelum kita menyambungkan, pastikan bagian sisinya sudah disamakan ya. Jadi bagian ininya benar-benar disamakan. Ini yang paling ujung, yang bagian ujung nanti akan disambungkan juga silahkan ditandai seperti ini supaya dia tidak melencong-lencong, berpindah posisi lah istilahnya seperti itu. Nah, aku mau mulai dari, karena sepertinya di bagian bawah ini ada 2 ujungnya, jadi aku akan mulai di dua-duanya sepertinya. Jadi caranya seperti ini. Karena bagian ujung, yang paling ujung paling bawah itu ada 2, yakni ada ini dan ini. Nah, ada 2, jadi aku juga harus memulai memasang ini. Jadi ini kita ambil ya, posisi seperti ini. Kita ambil dua hasil dari double crochet tadi, kita masukkan, terus kita masuk di lubang yang depannya dan lubang seberangnya, kemudian kita ambil, tarik ke depan. Nah, ini sebenarnya adalah tusuk rantai ya teman-teman, tapi kita berjalannya itu di antara benang-benang, di antara lubang-lubang. Nah, ini sebenarnya tusuk rantai. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke lubang depannya lagi. Kita masuk ke lubang depannya lagi dan lubang seberangnya kita ambil, kita masukkan. Nah, ini sebenarnya tusuk rantai. Cuma kita harus melewati 2 lubang-lubang ini. Nah,
juga depannya kita masukkan, depannya lagi kita masukkan lagi. Jadi benar-benar sebelum kita masukkan kita harus ratakan antara bagian kanan dan kirinya ya, seperti ini. Tusuk rantai teman-teman udah tahu kan? Nah ini tusuk rantai ya. Oke, ini seperti ini saja, jalannya sangat mudah dan cepat. Ini hasilnya akan terlihat seperti hasil tusuk rantai juga kan, karena memang ini tusuk rantai. Oke, aku lanjutin dulu. Ini udah sampai sini teman-teman, kita lepas bagian penandanya. Kemudian kita sambungkan di bagian yang terakhir yang tadi kita tandain dengan ini. Nah, selanjutnya kita langsung jalan aja di bagian atasnya ini ya. Langsung jalan, kita membuat single crochet seperti ini. Dan di bagian lubang-lubang ini kita isi dengan half double crochet sejumlah 3. Kemudian di bagian sini, bagian yang ini kita isi dengan half double crochet juga sejumlah 3. 1, 2, 3 semuanya. Ini juga 1, 2, 3, semua kita isi 3, kecuali nanti di bagian sini ini kita isi 4. Di bagian ke 1, 2, 3, 4 kita isi dengan 4 half double crochet. Bagian tengah ini juga kita isi 4 half double crochet. Half double crochet teman-teman udah bisa semua kan, atau masih bingung? Caranya seperti ini ya, ambil, masuk, dan keluarkan tiga-tiganya berbarengan. Ambil, masuk, keluarkan tiga-tiganya berbarengan. Ambil, masuk, keluarkan tiga-tiganya berbarengan. Oke, 4, ya, sebelah sini juga 4. Seperti ini hasilnya paling atas. Jadi di punya aku ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman, ada 11 lubang. Jadi 5 lubang yang di bagian tengah ini aku isi dengan 4 half double crochet, sedangkan 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 di kanan kirinya aku isi dengan 3 half double crochet. Kenapa berbeda? Karena menyesuaikan. Karena kalau yang kanan kiri ini diisi dengan 4 kayak terlalu apa ya, terlalu padat, terlalu banyak, jadi nggak sinkron. Oke, ini ada, kita turun dulu 2 seperti yang di sebelah kanan tadi juga ada 2 kita. Nah kemudian ini kita sambungkan, kita tandain juga teman-teman. Oh nggak usah, karena ini udah mulai di sini, aduh aku lupa, ini nggak usah ditandain, tapi teman-teman langsung jalan aja, ambil bagian pertama, yang ini juga bagian pertama, dan di sini langsung disambung, langsung kita bentuk tusuk rantai lagi dengan memasangkan kanan dan kirinya ya, kanan dan kirinya harus berpasangan, dan kita sambung dengan tusuk rantai. Caranya sama dengan cara yang di samping ya. Aku selesaikan dulu. Ya teman-teman, akhirnya selesai juga ya video kita. Nah ini hasilnya teman-teman, hasilnya seperti ini, simple dan juga cantik. Mungkin menurut teman-teman ini juga agak rumit ya, sebenarnya nggak rumit sih, cuma memang butuh
butuh ketelatenan gitu ya, karena ini tuh simple banget. Kita cuma pakai single crochet doang sama double crochet di bagian pinggirnya. Kita hanya bermain di bagian penutupnya aja. Nah, ini juga sebenarnya tutorial yang mungkin masih jarang ya kayak gini. Jadi langsung satu pola kayak gini. Biasanya kan kita pasti bikinnya memutar, tapi ini kita bikinnya apa ya, lurus saja satu pola. Nah, kayak gini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin video aku ya, mudah-mudahan juga nggak kecepetan, ataupun apa yang aku sampaikan mudah-mudahan juga bisa teman-teman pahami. Nah, teman-teman mungkin itu aja. Oh iya, tadi aku menambahkan sedikit sesuatu di sini ya. Ini ada kancing supaya lebih cantik aja. Ini bisa kita buka juga. Dalamnya seperti ini. Nah, ini bisa buat dompet, apa ya, bisa buat dompet, kartu dan sebagainya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau ditambahin tali di sini juga bisa. Tinggal tambahin tali aja. Kalau mungkin cuma mau seperti ini buat tempat-tempat koin atau buat tempat uang juga bisa. Oke, teman-teman. Nah, karena ini udah selesai, teman-teman, berarti itu tandanya juga perjumpaan kita di video kali ini juga udah selesai. Alhamdulillah, video kali ini cukup panjang, teman-teman, tapi mudah-mudahan teman-teman gak bosen dan teman-teman bisa paham ya. Mungkin itu aja dari Niki. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk mampir di Swanta Rajut. Mudah-mudahan kita bisa belajar lebih baik lagi dalam merajut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak lagi ya, teman-teman. Mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.